Konspirasi menyebutkan kelainan sampai 3 bagian bisa disebut tertangkap berhubung sebelumnya diletak mengumumkan yang soalnya sosial katanya biasa jadi bisa dipakai sebulan dari bulan RT kalau yang sendiri sih pas minum makanan enak beberapa hal dari resep dari PT lalu setelah berapa buktinya kembali ke industri telepon sosok para pemimpin gerakan SPB dikenal banget duit selain disambut ribut dan angka di ada maka kalau itu dalam bulan beberapa kampanye yang disampaikan yang sedang baik aja dia perlu pulang karena sedang Ya mah, sini sana. Naik, dari sini dan apa? Naik. Oi. Pintu tapi. Oh ya, Beberapa saudara memilih pasangan hidup mereka masing-masing. Sang adik menolak seorang pewaris keluarga triliuner. Sebagai gantinya, ia memilih seorang wanita yang mengelola toko kelontong kecil. Melihat hal itu, John langsung menyadari bahwa adiknya juga telah terlahir. Di kehidupan sebelumnya, sang adik memilih pewaris kaya tersebut. Sedangkan John tidak punya pilihan selain menikahi wanita. Tidak lama setelah mereka menikah, keduanya memasuki kehidupan tinggi yang mengerikan karena keluarga pewaris kaya itu bangkrut. Sang adik hampir mati kelaparan. Sementara itu, istrinya bersembunyi di sebuah gudang. Mereka bertahan hidup persediaan makanan dan kebutuhan pokok dari toko suatu hari adik yang sudah 7 hari tidak makan tiba-tiba datang menemui mereka. John dengan baik hati memberinya makanan, tetapi sang adik memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang John. Terlama kemudian karena kelaparan sangat parah, sang adik sendiri pun lumpuh. Saat John menikah lagi-lagi dia menyatakan kali ini sang adik sangat senang karena berhasil memilih wanita pemilik toko kelontong. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu setiap hari bermain macam menjadi laki bisa bertahan hidup dengan sempurna saat kiamat datang. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa masalah yang jauh lebih besar sedang menunggu. Di sisi lain, John menghadiri sebuah belahan bersama pewaris kaya itu. Dia menghabiskan 100 juta dolar untuk membeli sebuah rumah tua yang hampir roboh. Semua orang mengejeknya dan menganggapnya gila, tetapi John tetap teguh pada keputusannya. Kemudian seluruh keluarganya pindah ke rumah tua tersebut. Sebenarnya di bawah rumah itu terdapat sebuah bunker bawah tanah rahasia. Persediaan di dalam membuat keluarga John bertahan hidup selama ratusan tahun. Tak lama kemudian hanya tersisa 10 menit sebelum John untuk bekerja. Dia bagaimana rasanya tinggal di rumah tua yang kumuh. John sama sekali tidak marah. Sebaliknya, hanya mengingatkan adiknya agar memperhatikan persediaan di kehidupan sebelumnya. Setelah kalah bermain macam, wanita pemilik toko kelontong itu berencana menjual semua persediaan untuk melunasi hutang judinya. Saat itu, John berhasil menghentikannya. Akan menggunakan uangnya sendiri untuk membantu melunasi hutang wanita oleh keputusan John dan akhirnya berubah menjadi pribadi yang lembut serta penuh pengertian. Namun sang adik sama sekali tidak mengetahui kebenaran itu. Ia
masih menunggu Jangan saat di- dimana John akan jangan- menjadi jangan bahan turun, tertawa. Tak lama kemudian kiamat benar-benar tiba. Tujuh matahari muncul bersamaan di langit. Tanah retak dan memanas seperti tubuh raksasa. Dengan penuh semangat, sang adik membuka pintu gudang. Namun yang ia temukan hanyalah beberapa kotak kardus kosong. Setelah mencari tahu, Yuk. Jangan. Yang situ jangan. Ya udah jangan naik. John membawa seluruh Jangan naik situ dah. ke bawah tanah. Ketika mereka Nah, melihat kita ruangan kesini yang aja. persediaan makanan dan kebutuhan hidup, Nah, mereka semua tuh. sepakat kedua bersaudara memilih pasangan Sapinya mereka hilang. masing-masing. Sang adik Kenapa melaksanakan sapinya warisan hilang? keluarga triliunan sebagai Oh, di masa Ya. depan orang-orang miskin itu menjadi tontonan bagi Ini orang dah. kaya. Begitu mereka menginjak usia 20 tahun, gua. mereka dikurung di dalam sebuah ruangan untuk bisa dijaga. Mereka Kecil. harus tampil di depan kamera. Semakin menarik Ini. kehidupan yang mereka lakukan, semakin banyak lokasi yang mereka terima. Dan hanya dari lokasi itulah mereka bisa Oi. mendapatkan makanan. Kau mencoba melakukan akrobat, tetapi ia hanya Masuk. mendapatkan makanan sendiri. Karena kelaparan ia hanya diberi makanan Oi. anjing. Jika Tata. menjadi seekor anjing, mungkin ia akan mendapatkan lebih banyak uang. Ia pun berarti selain mungkin seperti anjing, orang-orang bertawa terkejut bahwa dia memperoleh tidak. Itu ia membeli sebuah kaos lalu terus tampil setiap hari. Dalam beberapa hari saja ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah tempat tidur. Kini ia memenuhi cara kerja sistem itu. Semakin bodoh dan konyol penampilannya, semakin banyak uang yang dia dapat. Rumah seperti itu setiap hari sangat lelah. Suatu malam saat mabuk, ia melekat botol hingga Oh, menghancurkan armorku kamera. hancur Sistem udah langsung ini. mati dan ruangan menjadi gelap gulita. Selama 2 hari ia kelaparan. Ih, hewan-hewannya pada hilang. Saat itulah sistem kembali nyala dan cahaya menemukan. Yoi. Di layar kemudian muncul seorang pria tua yang telah terjebak di dalam sistem itu selama 50 tahun. Hewan-hewannya Ia pada memproyeksi hilang. generasi dengan menjaga sejarah. Pria tua itu berkata bahwa jika mereka tampil di sana, mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Pria tua itu Udah dah. sementara Carl Jangan. berkata komedi dan pertunjukan. Tom sangat menyukai penampilan itu dan penghasilan mereka pun meningkat hingga mencapai 2.000 rupiah. Setelah itu sistem diketahui sehingga orang-orang di sekitar lain juga Jangan mengganti. dia angkat ke Carl bawah memberi itu. donasi sebesar 20 rupiah kepada seorang gadis yang sedang Yeti. melakukan yoga. Gadis itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saat itulah Carl mulai Oi. mencari kenyataan sebenarnya tentang sistem tersebut. Tak lama kemudian kamera lain terbuka dan menampilkan seorang gadis yang sedang mabuk. Gadis itu langsung berteriak marah karena seseorang melihatnya. Menjelaskan bahwa seperti dirinya yang kini terhubung dengan pria tua itu. Sekarang dia juga telah terhubung dengan gadis tersebut. Akhirnya mereka bertiga mulai tampil bersama. Gadis itu ingin mereka melarikan diri dari tempat itu. Udah. Tetapi pria tua itu Jangan. lebih baik tetap tinggal dan menjalani hidup dengan tenang. Suatu hari Ini pertama Nawi. menjadi sangat hebat, hingga pria tua itu jatuh sakit. Carl meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius karena semua orang mengira itu hanya bagian dari pertunjukan. Kita sini lah, tempat Pria tua tinggal. itu terbakar, dan dalam waktu 3 menit semuanya habis dengan api. Ini Sistem tempat menghapusnya untuk ini. semuanya. Carl benar-benar Pimpinan hancur, namun ini memberi semangat dan berkata bahwa sekaranglah saatnya Aku melarikan diri dari kesini tempat itu. ajak. Mereka berdua melakukan siaran langsung Ya. dan mengatakan kepada semua orang Yang bahwa buat siapapun yang sudah ini nih. siap bagi sistem akan Yang disediakan. atas. Pada saat itu semua polisi lain Yang rata. ternyata gadis Yang itu rata yang aku. menekan Kalau bapak yang ini bersama Carl. Mereka mencurigai bahwa gadis itu sekarang dia udah jarang. Tuh, lihat. beberapa orang sedang mencari kelemahan sistem, bahkan ada penghuni kamar yang sudah Harus mampu mengendalikan belajar. Carl berkata bahwa orang-orang yang merasa bahwa dia hidup di sana Belajar ini pada mati pasti. Nah di jika benar-benar itu mereka harus menghilangkan rasa takut dalam diri terlebih dahulu. Carl kemudian melihat Iya. kamar lama milik pria tua itu. Kini kamar tersebut telah ditempati oleh seorang anak kecil. Saat itulah Carl menyadari bahwa siklus ini tidak akan pernah berakhir dan seseorang harus menghentikannya. Ia lalu meminta setiap orang untuk memberikan satu donasi saja. Pada detik berikutnya saldo di akunnya langsung menunjukkan angka 1 miliar rupiah. Gadis yoga itu ketakutan dan berkata bahwa Carl sedang mencuri uang semua orang. Dia berteriak bahwa sebenarnya gadis yoga itulah mata-mata sistem. Lalu ia memunculkan kamar gadis itu kepada semua orang. Ia mulai memenuhi kamar gadis yoga itu dengan air. Sebagai balasan, gadis yoga itu juga memunculkan kamar Carl kepada semua orang. Kedua kamar mereka langsung dikunci dan mulai terbakar seperti kamar pria tua sebelumnya. Carl pun menangis, namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Mungkin itulah hadiah karena berhasil mengumpulkan donasi sebesar 1 miliar rupiah. Kini ia bisa keluar dari rumah itu. Tetapi Carl pasangan itu hanya memiliki satu masker gas yang tersisa. Saat Ana lengah, Nick diam-diam memakainya. Ana menyadarinya dan segera menghentikannya untuk bertanya. Namun Nick tetap tenang. Dia bahkan menyuruh Ana menjauh. Segera sama pun Ana membawa Nick kita oleh ke belakang. Tak lama kemudian gas beracun naik hingga membuat rumah mereka. Sebentar lagi gas itu akan menelan mereka sepenuhnya. Ana menolak pasrah menunggu kematian. Ia memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Beruntung pengalaman bertahun-tahun dalam panjat tebing menyelamatkannya. Namun saat gas semakin mendekat, Ana tidak percaya. Suami yang selama ini selalu mencintainya benar-benar meninggalkannya. Tepat saat itu Nick kembali memanjat. Ternyata ia pergi ke area yang jauh lebih berbahaya untuk mencari masker gas lainnya. Ia tidak memberitahu Ana karena tidak ingin membuatnya khawatir. Nick segera memasangkan masker itu ke wajah Ana. Tidak ada waktu untuk berbicara. Mereka berdua bergegas menuju ke ruang jeep dan membuka jendela. Namun mereka langsung terdiam. Gas di sana ternyata jauh lebih dekat daripada di atas. Satu-satunya harapan mereka adalah gedung di seberang. Namun di atas hanya tersisa satu masker. Nick pun mengikat tali pada sebuah dumbbell lalu melemparkannya ke seberang. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya tali itu tersangkut dengan kuat. Ana menyeberang lebih dulu. Saat berada di tengah jalan, tali itu berguncang hebat. Entah bagaimana, Ana berhasil sampai dengan selamat. Dia memegang erat tali itu dan menyuruh Nick segera menyusul. Namun malapetaka pun terjadi. Kipas pembuatan dari sebuah dasar restoran barbecue di lantai bawah masih menyala. Kipas itu menyedot gas beracun naik melalui cerobong. Ana berteriak agar Nick bergerak lebih cepat.
namun gas menyebar terlalu cepat. Ana hampir tertelan gas itu, Wih, tapi dia tetap tidak mau melepaskan tali. Nick tidak Ini berpikir harus lain. naikin Dia masih biar gak hilang gitu beberapa ya. saat kemudian, gas racun menutupi segalanya. Apa? Meski begitu, Ana tetap tidak mau pergi. Wah, Dia yakin udah Nick ya, masih udah hidup. ya, dadah, Tiba-tiba dadah, tali itu dadah. bergerak. Ana mendengar. Dadah. Semua dumbbell besar Bye-bye. muncul keluar dari kabut Bye. racun dan menghantam depan kakinya. Sesaat kemudian, Nick Oke, muncul dari dalam gas dadah. racun dan Dadah, keadaan dadah, selamat. dadah.